There's a trail. Oh, that's gross. Oh, come on. Come on. Wait. God! Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah meteor yang jatuh tepat di hutan dekat kota kecil, di mana meteor tersebut tidak membawa alien preketek, sembako, ataupun amplop berisi uang APBN, melainkan membawa sebuah telur berisi makhluk asing yang akan menimbulkan bencana mengerikan untuk kota kecil yang damai ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang guru SMA bernama Starla yang dianggap sebagai guru tercantik idaman semua pria, sekaligus murid nafsu yang ada di sekolahnya, di mana Starla sendiri sudah memiliki seorang suami yang cukup cemburuan bernama Grant, yang hari itu kebetulan sedang menjemputnya ke sekolah. That's it. That's one I'll never get. Ain't no mystery. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat saat Grant sedang ingin melakukan pengencerotan, Starla nampaknya sedang lalungse seperti kena lanus, sehingga dia nampak ogah-ogahan menanggapi permintaan Grant suaminya, sehingga daripada mastakanya jangar alias sakit kepala tidak karuan dan hubak-habik karena sabun di kamar mandi, Grant memilih untuk pergi ke bar berharap mendapat hiburan untuk melupakan kesangiannya tersebut. Yeah, hit me again there, killer. Then there are signs. Seperti peribahasa pucuk dicinta ulam pun tiba, Grant bertemu dengan seorang janda pirang bernama Brenda yang sama-sama bekian alias hyper, yang karena keduanya sama-sama sudah mabuk alkohol, dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa al-khomer umul khobaith, yang artinya minuman keras adalah induk dari semua keburukan, keduanya pun pergi ke hutan dengan maksud untuk melakukan pengenceritan di Ruyu Kapol. Going, girl. Come on, you. Get over here. I had a crush on you. Oh, you look at that. Your initials, BM. Tiba di sana, mereka berdua pun dikejutkan dengan penemuan benda aneh yang merupakan telur makhluk asing yang jatuh di awal, di mana sesuatu muncul dari dalam telur tersebut dan masuk tepat ke dalam perut si Grant. What the fuck? Oh, God. Brian, are you okay? Selain menggadabah istrinya dengan cara yang agak BDSM, Grant pun menunjukkan perilaku yang tidak wajar ketika dia membeli banyak sekali daging mentah. Bahkan anjing milik tetangga pun dilahapnya hanya untuk membendung rasa laparnya yang tidak ketulungan. Tepat saat Starla sedang mandi, Grant akhirnya menyadari satu hal, bahwa selain rasa lapar, fisiknya pun kini mulai menunjukkan suatu perubahan yang mengerikan, disertai kemunculan sesuatu yang berasal dari dalam perutnya. Suatu malam diadakan acara perayaan yang dihadiri oleh seorang pria kaya bernama Jack. Ini babangusnya yang karena Grant keluyuran entah kemana, Starla pun ditemani oleh seorang petugas polisi setempat bernama Bill yang sebenarnya diam-diam suka kepada Starla, yang ketika semua orang sedang berkumpul dalam keramaian, Grant terlihat mendatangi Brenda tepat di rumahnya bermaksud untuk melanjutkan hanca yang kemarin belum selesai. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba Oh God, Grant. Grant.
Ketika Starla pulang ke rumah, dia pun langsung dikejutkan oleh bebenguk suaminya yang mengaku sehabis disengat lebah dan diminta untuk jangan khawatir berlebihan. Melihat hal itu tentu saja Starla cukup dibuat khawatir. Terlebih lagi ketika melihat banyak sekali poster hewan peliharaan yang hilang. Berikut informasi dari Sibyl mengenai hilangnya seorang janda pirang yang dari pengakuan salah satu saksi, Grain sempat terlihat bersama dengan janda pirang tersebut. Starla yang penasaran pun nekat menjebol pintu basement yang sering dipakai Grain untuk bersantai. Yang alangkah terkejutnya dia saat melihat banyak sekali bangkai binatang peliharaan yang terdapat di dalam basement tersebut, sehingga dia langsung menghubungi Bill untuk datang ke sini. Tetapi ya, kondisi fisik Grain pun kini sudah sangat berubah total. Begitupun dengan sikapnya yang kini dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya pada Brenda, yang ketika dia akan melakukannya, muncullah Bill dan kawan-kawan yang datang di waktu yang sangat tepat. Stop! Bill dan pasukan pun resmi menetapkan Grain sebagai tersangka hilangnya Brenda dan para hewan peliharaan tanpa tahu kondisi apa yang sebenarnya sedang dialami olehnya. Mereka melakukan pengintaian untuk bisa menangkap si Grain yang karena Starla masih menganggap suaminya hanya mengalami penyakit biasa, dia pun memutuskan untuk ikut dalam misi penangkapan tersebut. How unless you bring Grant back alive? Your only chance of doing that is with me. She's got a point. Berlokasi di peternakan milik salah satu warga, mereka mencoba untuk memancing Grain menggunakan seekor sapi yang setelah beberapa jam menunggu, Grain akhirnya muncul dengan fisik yang akan membuat mereka semua benar-benar tercengang dibuatnya. Grant? Grant! You're just sick is all. You're just sick. We're just here to take you to get some help. Salah satu warga yang pelontong pun maju sendirian untuk mencegah Grain pergi, tetapi We need to find that girl. Now you can make this peaceful. Bill dan kawan-kawan pun melakukan pengejaran sampai ke dalam hutan yang di situ mereka menemukan sebuah gubuk yang ketika dibuka, alangkah terkejutnya mereka saat menemukan Brenda masih hidup, tetapi dengan kondisi yang sangat-sangat di luar nurul. Something's wrong with me. Yeah. Oh, Jesus. God. Brenda. Oh, I didn't want no one seeing me like this. Sebagai penegak hukum, Bill memerintahkan anak buahnya untuk membawa Brenda ke rumah sakit, tapi tiba-tiba Brenda mengerang kesakitan seperti tubuhnya akan meledak dan ya, dari dalam tubuh Brenda keluarlah makhluk-makhluk kecil melata yang langsung mengerubungi tubuh semua orang dan masuk melalui mulut. Beruntung bagi Bill, Starla, dan Jack yang keburu menutup mulutnya sehingga mereka bisa selamat dari makhluk-makhluk Slider IO yang kini pergi entah kemana. Sementara itu kita akan dibawa ke sebuah keluarga yang di situ ada anak sulung bernama Kylie. Ini parasnya yang ketika selesai botram alias makan bersama, dia pun memutuskan untuk ibak wengi di dalam bathtub tepat saat para slider muncul. Sehingga jangan salahkan Pak Gayus Tambunan apabila satu slider bermaksud untuk masuk melalui lubang hutan belantara ketika Kylie sedang mandi.
Dan ya, Kyle menjadi satu-satunya orang yang tak sengaja melihat kehidupan makhluk alien ini yang ternyata merupakan makhluk parasit yang memang sudah sering membinasakan makhluk hidup di planet lain. Yang berkat nail art mahal yang ada di kukunya, Kyle berhasil melepaskan si Slider, bahkan membunuhnya menggunakan catok rambut. Terlambat bagi keluarganya, mereka sudah keburu dimasuki oleh para Slider sehingga Kyle tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan dirinya sendiri dengan keluar dari rumah tersebut. Kembali ke Bill yang masih berada di gubuk, dia memutuskan untuk mencari bantuan setelah kantor pusat tidak bisa dihubungi, di mana dia secara kebetulan pergi ke rumah Kyle tepat saat dirinya sedang membutuhkan bantuan karena para korban yang sudah dimasuki Slider kini bangkit dan menjadi zombie yang ingin memasuki orang-orang yang masih hidup. What's going on? How you doing? Hey, easy. Hey there, killer! Sama seperti Bill dan Kylie, Starla dan Jack pun harus menghadapi kawan-kawan mereka yang bangkit kembali, di mana mereka berdua memutuskan untuk kabur ke jalanan tepat saat Bill dan Kylie akan pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan itulah Kylie pun menceritakan tentang asal-usul makhluk yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan sudah memusnahkan banyak sekali kehidupan di planet lain, yang mana satu-satunya solusi untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh induknya alias makhluk pertama yang datang ke bumi, yaitu makhluk yang masuk ke dalam tubuh Gren, supaya para zombie-zombie pun akan ikut tumbang seiring dengan kematian induk mereka. Worlds, planets, killing them. Zombie gets pregnant, others he just takes over till they're gone. Now he's here. Tepat saat Bill menghubungi asistennya, dia sudah lebih dulu menjadi zombie dan mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang muncul dari arah kirinya dan just right around the corner. ya, Starla dan Jack pun dibawa oleh para zombie, sementara Bill dan Kylie berhasil selamat dan pergi menuju kantornya, yang di situ Bill menemukan sebuah ide untuk meledakkan si Gren yang peledaknya atau granatnya sendiri saat ini berada di dalam ruangan kantor pribadinya. Take this. Here. Kembali ke Starla yang ternyata tidak langsung dibunuh atau dimasuki cacing alien, dia justru didandani secantik mungkin sesuai perintah dari si Gren yang ternyata masih memiliki kesadaran walau hanya sedikit. Disitulah Starla diam-diam menyembunyikan benda tajam di dalam cangcutnya, sehingga ketika dia menghadapi Gren, Starla memiliki kesempatan untuk bisa melukainya dan You try to kill me and run. I'll keep growing till everywhere. Till I'm all that is. tepat saat Starla sedang kesusahan, muncullah Bill dan Kylie yang sudah mendapatkan granatnya. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika satu-satunya harapan untuk membunuh Gren harus berakhir di dalam air balong alias kolam di halaman rumah. Yep. Shit.
Grant pun mengeluarkan 2 buah tulalenya untuk menyedot si Bill, di mana dia melihat kesempatan lain untuk membunuh Grant dengan cara yang ikonik seperti yang sering dipakai oleh IQ7, yaitu tabung gas LPG dengan cara membuat Grant menyedot gasnya sehingga Starla hanya tinggal menembaknya untuk membuat tubuh si Grant meledak. Setelah semua warga kota tewas, yang tersisa hanya Starla, Bill, dan Kylie. Mereka bertiga harus membangun ulang kota kecil ini atau pindah ke tempat lain yang lebih damai dan sejahtera, gemah ripah Loh Jinawi, yaitu negara teraman dan terdamai di dunia, yaitu negara Wakanda. Hey, Kylie, why don't you tell Miss Grant that story about how I saved you from that deer? Oh, yeah? Tamat, ending yang cukup mencacingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menolak suami yang sedang ingin, dan jangan main diruyuk kapol. Itu, saya John mewakili pengangguran di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, keringat hinyai Lisa Blackpink.